lagi bersama saya Desi di channel Pilar Masih Invest dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kita udah ada di tempat yang retro abis dan tentunya cocok nih buat teman-teman yang suka nongkrong bareng teman-teman bosku. Dimana kita ada di Ramu Nostalgia. Di kesempatan ini kita akan bertemu dan berdialog langsung dengan manajemen dari PT Transkonjaya Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode efek TRJA. Kita akan kupas tuntas mengenai bisnis TRJA, bagaimana kinerja dan prospeknya ke depan. Yang tentunya ini akan memberikan insight nih buat para bosku untuk berinvestasi di saham TRJA. Jangan kemana-mana, tetapi channel Pilar Masih Invest dan Sekuritas, touch your heart, touch your profit, pionir sekuritas channel di Indonesia. Nah, bosku, di samping saya sudah ada Ibu Tia Poliki ya, selaku dari Head of Corporate Affairs dari TRJA. Gimana kabarnya Mbak Tia? Kabar baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini, Mbak Desi. Ya, sama-sama kita akan berikan banyak insight juga ya untuk para bosku terkait dengan investasi saham di TRJA. Dan sebenarnya kita mau tahu dulu nih Mbak Tia, gimana sih bisnis dari TRJA, profilnya, milestone-nya, perjalanannya seperti itu. Oke, Mbak Desi, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya menggunakan diri lagi ya. Saya Tia Poli, selaku Head Corporate Affairs dari PT Transkonjaya Tbk. Kami berada di Balikpapan, jadi agak jauh dari Jakarta, Kalimantan. Kalau kami ya ada di Kalimantan Timur lebih tepatnya. Oke. Nah, kami merupakan perusahaan jasa rental kendaraan 4x4 double cabin. Kalau mungkin bosku pernah melihat Triton atau Hilux, nah itu adalah mobil-mobil yang biasa kami sewakan. Kami berdiri pada tahun 2002, tepatnya memang dari Balikpapan. Memang kami di Balikpapan dari tahun 2002 hingga saat ini. Jadi awalnya itu bukan langsung menyewakan kendaraan. Jadi sebelumnya kami hanya sebagai jasa konsultasi. Jadi biasanya karena di Balikpapan, di Kalimantan itu banyak banget perusahaan pertambangan, akhirnya kami menyediakan jasa konsultasi untuk pertambangan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan tambang itu akan konsultasi ke kami. Lokasi kami di sini, terus medan kami seperti ini. Kira-kira kendaraan yang bagus untuk kami gunakan apa ya? Roti sardin, roti pranta, mie goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng patai. Saya menggunakan konsultasi seperti itu kami. Masuk di tahun 2006, akhirnya kami mulai untuk berubah bisnis. Dari awalnya konsultasi berubah menjadi penyewaan kendaraan, berkembang dari konsultasi menjadi penyewaan kendaraan. Sebenarnya nama Transkon sendiri itu adalah singkatan dari Transportation Consultant. Berawal dari konsultasi itu tadi. Dan seiring berjalannya waktu kami melihat ada potensi bahwa ini kita bisa kok untuk menyediakan kendaraan, nggak cuma untuk menyediakan jasanya aja, kita bisa langsung support untuk kendaraannya. Jadilah kami mensupport untuk kendaraannya dari 2006 sampai akhirnya kami awalnya hanya di Kalimantan, kami bisa bergerak sampai ke luar Kalimantan. Jadi positioningnya memang untuk transportasi pertambangan ya Mbak ya? Transportasi pertambangan. Tapi di Transkon sendiri bukan hanya rental kendaraan aja. Di tahun 2011 akhirnya kami melihat ada potensi untuk penyediaan internet service provider. Kalau rental kendaraannya kami beri brand atau merek kami itu Transkon Rent. Kalau internet service providernya branding kami adalah Paknet. Jadi di dalam Transkon itu ada dua lini bisnis, ada rental kendaraan dan yang kedua ada internet service provider dengan brand Paknet. Waktu di 2011. Dan di tahun 2020 akhirnya kami melakukan penjualan perdana saham kami atau IPO di tahun 2020
itu di bulan Agustus 2020. Jadi Masa pandemi berarti ya? pandemi betul. Jadi biasanya pencet bel itu di Bursa Efek, kalian pencet belnya online. Online di Zoom. Kami pencet online di Zoom ya. Karena memang ya itu pandemi, awal pandemi bulan Agustus itu, tapi kami juga tetap mau untuk ya udah kami tetap IPO. Oke, IPO tapi tidak bisa di Bursa Efek Indonesia, bisanya via online di mana manajemen sepakat untuk lanjutkan untuk IPO, dan akhirnya kami IPO di 2020. Di tahun 2021 kami melihat bahwa ternyata ini bisnis kami kan biasa ya. Kenapa tidak melakukan sertifikasi ISO untuk kualitas manajemen kami? Menarik ya Mbak Tia ya, berarti memang bisnisnya selama 20 tahun berdiri itu berkembang ya, yang tadinya jasa konsultasi sampai IPO. Dan kita juga mau tahu nih competitive advantage apa sih yang dimiliki sama TRJA ya, mengingatkan tadi dari sisi wilayah operasinya itu tadi nggak cuma di Kalimantan, udah mulai ekspansi ke luar Kalimantan ya, dan kita tahu juga kalau dari sisi kliennya kita lihat nih cukup besar juga ya, kayak United Tractor, Konfederasi gitu ya. Apa Mbak yang membuat TransCon Jaya tuh kekuatannya seperti apa? Jadi Bosku, kalau di TransCon Jaya ini kami sering bilang seperti ini. TransCon Jaya itu merupakan jasa one stop shopping. Kenapa dikatakan one stop shopping? Karena customer itu hanya membayar sewa saja. What is that, bro? Setelah itu kami yang akan mengelola unit ini, kami akan mengelola kendaraan ini semaksimal mungkin. Jadi servis itu kami akan handle servisnya. Untuk unit pengganti, mungkin ternyata unit itu sedang bermasalah, sedang rusak dan akan dikerjakan oleh mekanik, kami akan sediakan unit pengganti. Setelah itu di dalam pertambangan itu harus khusus untuk aksesoris pertambangan. Jadi unit-unit yang kami berikan kepada customer itu adalah unit-unit dengan spesifikasi tambang yang diberikan aksesoris pertambangan dengan aksesoris itu bersertifikasi. Jadi biasanya kan kalau di dalam pertambangan itu safety-nya sangat penting ya, betul, sangat dimention untuk safety. Jadi untuk safety-nya juga karena sudah tersertifikasi aksesorisnya, kami yakin itu sangat aman untuk digunakan oleh customer kami. Selain itu, kami akan menyediakan segala sesuatu mulai dari mekaniknya sampai spare partnya, itu murni akan kami handle sendiri. Jadi ya benar-benar customer hanya membayar, setelah itu kami akan handle. Berarti kualitas layanan yang diutamakan oleh TRJA. Kalau kita perhatikan kan untuk ekspansi bisnis TRJA ini tadinya dari basisnya ke wilayah ya, yang tadinya Kalimantan keluar Kalimantan, dan ada nggak sih Mbak ekspansi bisnis yang dilakukan oleh TRJA dalam hal dari portofolio aset atau portofolio bisnis seperti itu Mbak? Oh ya, untuk itu tadi kan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang lini bisnis TransCon itu ada dua. Ada rental kendaraan sama internet service provider. Dan untuk internet service provider sendiri itu kami fokusnya memang di Kalimantan, karena memang kalau untuk rental kendaraan itu kan pertambangan, kalau untuk internet service providernya itu lebih kepada perkebunan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, untuk di wilayah Kalimantan banyak perkebunan kelapa sawit yang ada di sana. Jadi memang kami lebih memfokuskan untuk itu. Tapi selain daripada lini bisnis selain rental kendaraan, di tahun 2022 kemarin kami sudah mendirikan 2 anak perusahaan. Jadi sebenarnya PT TransCon Jaya Tbk atau TRJA ini adalah holding company dari 2 anak perusahaan. 2 anak perusahaan itu yang pertama adalah outsourcing, dan yang kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT khusus untuk IT provider, bukan IT provider, lebih kepada kami menyewakan dan kami bisa menyediakan beberapa alat komunikasi. Contohnya seperti radio, kalau Bosku pernah tahu walkie-talkie, HT gitu ya? Yang HT, benar. Anak kijang di sini belum kelihatan. Gimana yang bagaimana di sana? Kijang atuh, di sini Kijang 2. Gimana kabarnya? Sudarja udah ada? HT itu biasa digunakan dalam kendaraan untuk pertambangan juga, karena agak susah untuk komunikasi di dalam pertambangan, jadi mereka membutuhkan HT di masing-masing kendaraan.
Baik, jadi kalau kita lihat TRJA ini mampu melihat peluang-peluang juga ya yang memang fokusnya di industri pertambangan ini. Mbak, tadi kalau misalkan mau tahu lebih dalam nih ya Mbak ya, untuk rentalnya berarti pertambangan sama kelapa sawit gitu ya? Kelapa sawit, betul. Oke, kalau untuk internetnya tadi HT seperti itu ya, kayak HT. Internetnya itu di dalam Transcon, ini bisnis Transcon yang magnet tadi, itu internet service provider. Sedangkan HT tadi itu adalah produk yang bisa disediakan oleh anak perusahaan Transcon. Oke, untuk aksesorisnya seperti itu lah ya Mbak ya. Oke, di Kalimantan itu kan ada proyek IKN ya Mbak ya. Dan kita tahu juga kalau TRJA ini punya infrastruktur juga ya, segmen infrastruktur ya, konstruksi. Nah, bagaimana apakah TRJA juga menangkap peluang tersebut? Kami sangat membuka untuk segala sesuatu yang bisa kami masuki, termasuk proyek IKN yang sekarang berada sangat dekat dengan kantor yang ada di Balikpapan. Kantor sama kami sangat dekat. Jaraknya antara kantor dengan IKN itu kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam itu dapat kami tempuh untuk tiba di IKN. Tapi memang untuk sekarang memang proses IKN ini kan lebih kepada clearing, masih untuk perbaikan jalannya, untuk perbaikan lahannya yang ada di situ, mempersiapkan lahan. Jadi memang lebih banyak kendaraan-kendaraan yang digunakan adalah kendaraan-kendaraan untuk alat berat. Sedangkan kami kan bukan alat berat, kami light vehicle tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi memang untuk proyek IKN ini masih sedang kami jajaki, karena memang belum terlalu banyak untuk unit-unit kecil seperti kami yang masuk ke dalam situ. Bener juga ya. Mbak Tia, kalau kita lihat kan bisnis TRJA ini sejalan ya dengan outlook dan kinerja industri pertambangan. Nah, seberapa signifikan sih dampak dari kenaikan harga batu bara ya, demand batu bara yang kita tahu tinggi-tingginya pada tahun lalu. Bagaimana dampaknya ke demand dari TRJA sendiri? Demand batu bara di tahun 2022 kan kita ketahui bersama-sama sangat meningkat ya. Ya. Dan demand itu sebenarnya berdampak kepada Transcon sendiri atau kepada TRJA. Kalau Bosku pernah lihat atau silahkan di googling berita tentang TRJA, kami baru mengeluarkan press release beberapa minggu yang lalu terkait untuk kontrak yang telah kami miliki di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, kami berhasil mendapatkan kontrak lebih dari 1 triliun. Itu sebenarnya itu merupakan dampak dari demand batubara yang sedang naik-naiknya. Ya, kita lihat bersama yang tadi Mbak Desi sudah sebutkan bahwa ya kenaikan itu akan berdampak kepada produktivitas yang akan dilakukan oleh pertambangan batubara masing-masing. Nah, penyewaannya juga gede naik loh, karena mobilitas yang diperlukan itu memerlukan unit-unit yang kami bisa sediakan. Karena unit-unit yang kami sediakan itu akan lebih banyak dibutuhkan oleh mereka, maka itu akan meningkatkan kontrak yang bisa kami sediakan kepada mereka. Baik Mbak Tia, apakah kontrak tadi 1T yang dibidik apakah yang tertinggi ya selama 20 tahun berdiri? Kontrak 1T seperti yang tadi dijelaskan memang itu merupakan pencapaian tertinggi selama ini, karena memang setiap tahun kami selalu membuat target itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selalu bertumbuh, Karena kalau targetnya selalu sama atau bahkan turun kan berarti membuktikan bahwa perusahaan ini agak tidak berkembang ya. Jadi supaya melihat perusahaan ini berkembang, kami selalu memberikan target lebih dan lebih di tahun-tahun selanjutnya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021, kurang lebih sekitar 500 sampai 600 miliar untuk kontrak yang diterima yang kami miliki. Sedangkan di tahun 2022 seperti yang tadi saya jelaskan itu lebih dari 1T yang bisa kami dapatkan. Hampir 2 kali lipat ya pencapaiannya, berarti kinerjanya memang menarik di tahun 2022 sejalan dengan memang industri pertambangan yang memang sedang tinggi-tingginya seperti itu. Baik Mbak Tia, nah
Tadi kan harga batu bara di tahun lalu sedang tinggi-tingginya yang memang cukup berpengaruh signifikan ya terhadap demand ya, tadi kontrak yang dibidik sampai 1 pena. Mbak Tia, di tahun ini kan memang outlook ekonomi itu mau global, mau domestik itu kan memang cenderung menantang ya, cukup challenging. Apalagi perlambatan ekonomi ini juga berpengaruh terhadap demand dari industri pertambangan. Nah, gimana nih Mbak Tia menyikapinya ya, harga batu bara turun, demand-nya juga potensinya turun gitu ya. Ada nggak sih kebijakan khusus gitu yang diterapkan oleh TRJA gitu ya, melihat atau merespon dengan kondisi saat ini? Ya, TRJA ini merupakan perusahaan rental kendaraan yang tadi saya bilang berfokusnya di pertambangan. Pertambangan itu bukan hanya pertambangan batu bara. Saat ini kami juga sedang fokus untuk pertambangan nikel. Karena kan seperti kita ketahui bersama, beberapa kebijakan itu dibuat oleh pemerintah untuk fokusnya itu hilirisasi. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Lebih kepada nikel hilirisasi yang memang dikerjakan khusus untuk dalam negeri sendiri. Betul. Dan beberapa berita juga kalau kita lihat bersama, smelter itu sudah mulai dibangun, ada yang sudah dibangun, ada juga yang sudah beroperasi. Salah satunya itu ada di Morowali. Nah, kami sedang memfokuskan diri juga selain batu bara, nikel juga menjadi perhatian khusus untuk TRJA. Saat ini kami punya kantor perwakilan di Morowali. Kenapa kami memilih Morowali? Karena memang kami ingin mendekatkan diri kepada customer-customer kami, maupun juga calon customer yang berada di Morowali, dan itu memang identik dengan pertambangan nikel. Betul. Kontraknya udah ada tuh Mbak? Kontraknya sudah ada. Sejauh ini untuk sumbangsih nikel yang ada di TRJA sendiri ada kurang lebih sekitar 14% sumbangsihnya nikel untuk TRJA. Oke, dan berarti itu untuk smelter yang di Morowali yang sedang dikembangkan ya Mbak ya? Oke. Itu menarik Mas, kita lihat Profen sudah dikontribusikan kinerja dari TRJA. Dari sisi strateginya, dari sisi hilirisasi ke nikel juga ya yang jadi strategi yang dibidik seperti itu. Cakep. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Tia, kalau bisnis komoditas itu kan memang identiknya dengan banyaknya intervensi dari pemerintah. Nah, sementara TRJA ini kan memang engage dengan komoditas itu sendiri gitu ya, dengan industri-industri tersebut, pertambangan, agribisnis gitu ya Mbak. Ada nggak sih Mbak dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang sebenarnya berdampak ke komoditasnya gitu ya, ke bisnis komoditasnya itu, tapi juga berdampak nih ke TRJA? Sebenarnya berdampak, bukan berdampak negatif, tapi lebih ke berdampak hal yang positif. Kenapa positif? Karena kalau mau dilihat hilirisasi tadi, itu akan menjadikan pertambangan nikel ini agak sedikit sibuk gitu. Sibuk pikirin hidup yang penuh tanda tanya. Mereka akan lebih produktif untuk di dalamnya ya. Mereka akan lebih produktif yang akan memberikan efek bahwa mobilisasinya juga harus lebih aktif. Nah, dengan aktifnya mobilisasi di dalam, TRJA masuk di dalam. Penyewaannya masuk di dalam. Jadi sebenarnya bukan merugikan, malah kebijakan ini sangat menguntungkan untuk TRJA. Untuk hilirisasi menguntungkan berarti ya bagi TRJA. Oke, jadi demand-nya jadi naik gitu. Tapi gimana nih Mbak untuk agribisnis ya, kemarin misalnya CPO di tahun lalu pas April Mei ya itu kan sempat sementara di cut gitu kan untuk ekspor, itu apakah berpengaruh gitu? Kalau berpengaruh seberapa signifikan ya, seperti itu ke TRJA? Tidak berpengaruh secara signifikan karena memang untuk portofolio kami sendiri di bidang itu tidak terlalu besar. Kalau ternyata itu batu bara mungkin akan sangat signifikan. Tapi perkebunan itu bukan portofolio terbesar kami atau bukan portofolio besar yang ada di TRJA. Jadi tidak ada hal signifikan yang berubah karena ada dampaknya itu. Oke Mbak Tia, untuk kebijakan dan strategi TRJA di tahun ini seperti apa? Untuk kebijakan dan strateginya kami masih fokus untuk Indonesia Timur. Kami ingin menjadikan Sulawesi itu sebagai Kalimantan kedua. Jadikan aku yang kedua.
Kenapa Kalimantan kedua? Karena ya TRJ itu berdiri di Kalimantan, yang artinya adalah lebih banyak titik lokasi kami itu ada di Kalimantan. Unit-unit kami juga ada di Kalimantan. Tapi kami di tahun ini kami ingin menjadikan Sulawesi itu adalah Kalimantan kedua. Karena sejauh ini unit yang ada di Sulawesi itu kurang lebih ada 200 sekian unit yang sudah berada di Sulawesi, dan itu banyak juga berada di Morowali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, Morowali kami juga memiliki kantor perwakilan yang ada di Morowali itu per tahun 2023 ini. Oke, berarti Kalimantan kedua in terms of bisnis Trascom Jaya yang memang di Kalimantan itu berkembang banget ya Mbak ya. Kalau dari sisi mungkin ada target pertumbuhan pendapatan di tahun ini, atau apakah lebih moderat atau lebih agresif lagi dari tahun lalu? Kami selalu agresif, setiap tahun kami akan selalu agresif. Untuk tahun ini sendiri kami mentargetkan satu bulan itu ada 120 unit ya, 120 unit per bulan yang dialokasikan untuk customer, jadi TPS sekitar 1440 dalam satu tahun. 1440 ini akan kami berikan kepada para customer kami di tahun 2023. Itu adalah target kami, dan untuk persentasenya kurang lebih sekitar 30% dari pendapatan di tahun 2022. Buset. Berarti ya kalau untuk pesaingnya seperti apa sih untuk pesaing TRJA ya? Pesaing TRJA saya bisa katakan tidak ada. Kosong. Astaghfirullahalazim. Karena kebanyakan rental kendaraan itu adalah city car, sedangkan kami fokus untuk kendaraan yang double cabin, single cabin, dan memang itu digunakan untuk di pertambangan. Kalaupun ada, mereka lebih banyak city car-nya dibanding untuk kendaraan khusus untuk pertambangan. Dan demand untuk life car-nya tadi itu memang lebih banyak ya dibutuhkan untuk tadi pertambangan atau agribisnis. Betul. Untuk pertambangan sendiri memang banyak sekali. Unit kami itu ada 3.100 sekian unit, dan itu memang lebih banyak unit-unit yang digunakan untuk pertambangan. Mungkin ada unit-unit seperti Fortuner atau Pajero, tapi sangat sedikit. Lebih banyak adalah unit-unit double cabin dan single cabin. Oke. Jadi untuk pangsa pasarnya sendiri untuk kami kurang lebih sekitar 28% itu pasar untuk TRJA. Nah Mbak Tia, tadi kan kita udah bahas nih mengenai bisnisnya TRJA, kemudian juga bagaimana prospeknya ke depan, dan kita mau tahu dari sisi monetisasi yang dilakukan oleh TRJA gimana sih agar bisa sustain gitu dari sisi pendapatan atau kontrak yang dibidik seperti itu. Tim marketing kami itu sangat pintar untuk melihat peluang. That's hot. Kita melihat peluang-peluang bisnis, salah satunya di Morowali. Awalnya kami punya kantor perwakilan itu di Makassar. Tapi setelah kami melihat ternyata potensi lebih besar ada di Morowali, akhirnya kami pindahkan dari Makassar, kami pindahkan ke Morowali. Tujuannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada customer kami yang ada di Morowali atau calon customer kami yang ada di Morowali, dan lebih memudahkan mereka untuk membantu operasional mereka dalam segi penyewaan rental kendaraan kami. Dan untuk itu kami selalu memiliki kontrak jangka panjang dengan customer kami. Rata-rata kontrak yang dimiliki Transcom terhadap customernya itu adalah 3 tahun. Jadi sebenarnya dalam 3 tahun ke depan, anggapannya dari awal kontrak kami terima sampai 3 tahun ke depan, sebenarnya pendapatan kami sudah sustain duluan, karena ya untuk yang stabil lah ya, stabil 3 tahun ke depan, terlepas apakah harga batubara itu naik atau turun, apakah ada isu-isu global lainnya, tapi kontrak kerja kami itu sudah ada dan sudah dibentuk untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Baik, menarik ya, berarti dari sisi pendapatan memang lebih stabil ya dengan adanya kontrak tadi ya Mbak ya. Nah Mbak Tia, kalau kita lihat secara likuiditas nih memang kan cenderung aman ya di level 1 kali. Nah
apa saja sih yang dilakukan TRJA ya untuk mengamankan likuiditas di tengah nih? Memang kalau kita coba perhatikan dari sisi EBITDA marginnya cenderung terkikis ya Mbak ya. Seperti apa nih Mbak? Kami akan memastikan bahwa efisiensi biaya yang sudah dilakukan itu berdampak. Karena kami selalu melihat dari bulan ke bulan, kami memiliki departemen yang namanya Corporate Planning and Analysis. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa target atau apapun yang sudah dilakukan itu akan memiliki dampak. Kalau ternyata tidak memiliki dampak, apa sih yang harus dilakukan agar itu bisa memiliki dampak yang sangat efisien? Salah satunya yang tadi saya sebutkan adalah efisiensi biaya yang sedang dilakukan. Nah, selain itu, kami juga sangat berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dengan para customer. Tujuannya supaya kami bisa memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh customer itu tepat waktu, karena pembayaran yang tepat waktu itu sangat berdampak dan sangat efektif untuk membantu likuiditas suatu perusahaan. Oke Mbak, berarti tadi adanya efisiensi biaya yang didukung oleh Corporate Planning and Analysis Department nih ya Mbak. Pertanyaan terakhir Mbak Tia, seberapa signifikan sih dampak dari kebijakan suku bunga yang tinggi yang saat ini kita tahu BI menaikkan suku bunga secara agresif seperti itu yang memang akan meningkatkan cost of fund dari perusahaan. Nah, bagaimana Mbak melihat dan strateginya seperti apa yang dilakukan? Sebagian besar, bukan sebagian besar lagi ya, kami memang memiliki hubungan baik terhadap lembaga pembiayaan, karena pembiayaan kami itu sepenuhnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan, dan kalau dilihat secara normal memang harusnya berdampak, tapi pada TRJA sendiri kami bisa mengunci untuk rate suku bunga tersebut. Kami melakukan diskusi kepada lembaga pembiayaan tersebut, negosiasi yang dilakukan bahwa apakah boleh untuk suku bunga di rate sekian, ini kami kunci mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan atau bahkan 3 tahun. Kalau 3 tahun kami lakukan itu karena kontrak yang di awal, kontrak kami dengan customer itu kan sudah final, dan kalaupun ternyata ada suku bunga yang naik, itu tidak akan berdampak terhadap kontrak-kontrak kami kepada customer. Tapi kalau misalnya selain itu, negosiasi yang kami lakukan kepada lembaga pembiayaan kami itu juga membuat kami dapat untuk mengunci suku bunga bisa 6 bulan atau 1 tahun. Berarti dikunci lah yang baik pihak atau Oke Bosku, itu dia pembahasan mengenai bisnis dari PT Transcon Jaya Tbk atau TRJA, di mana kita sudah bahas ya, sudah kupas tuntas dari bisnisnya tadi, mobilisasi ya, untuk industri pertambangan, penyewaan alat kendaraan untuk mobilisasi, kemudian juga dari sisi kinerjanya yang naik cukup signifikan sejalan ya dengan industri pertambangan yang tahun lalu memang kinerjanya sedang tinggi-tingginya. Kemudian juga dari sisi prospek di tahun ini, di mana TRJA juga membidik pertumbuhan pendapatan ya di 30%-an. Nah, semoga ini memberikan insight bagi para bosku untuk berinvestasi di TRJA. Terima kasih banyak Mbak Tia selaku Head of Corporate Affairs ya, sudah menyempatkan waktunya, sudah mau berbagi bersama bosku nih dari Harmos Invest Indo Sekuritas. Terima kasih banyak bosku, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terus channel Harmos Invest Indo Sekuritas. Touch it on, touch it David, pionir sekuritas channel di Indonesia. Ya, gimana agar memang pendapatannya bisa sustain gitu ke depan.